Selamat pagi, salam sehat saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam bertemu kembali dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Mari kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya percaya bahwa umat sekalian telah membaca bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Nah, bacaan Injil pada hari ini pernah menimbulkan masalah, khususnya dalam komunitas Kristen di abad-abad pertama. Ketika itu mereka beranggapan bahwa akhir dunia atau akhir zaman ini sudah dekat dan tidak lama lagi Yesus akan kembali. Nah, dilatar belakangi dengan pandangan ini ada beberapa reaksi yang lahir dari jemaat-jemaat perdana ketika itu. Sebut saja diantaranya adalah jemaat yang berada di Tesalonika atau sekarang berada di wilayah Yunani. Ketika itu ada orang-orang di Tesalonika yang berhenti bekerja karena mereka mengira bahwa akhir zaman sudah sangat dekat, yang bisa terjadi kapan saja dalam beberapa hari atau dalam beberapa waktu ke depan. Mereka berkata, untuk apa bekerja jika Yesus sudah akan datang kembali? Dengan kata lain, mereka beranggapan bahwa usaha mereka toh akan menjadi sia-sia nantinya ketika Yesus akan datang dan akan memperbaharui segalanya. Dalam hal ini, Rasul Paulus menanggapi bahwa sabda Yesus mengenai akhir zaman itu tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Kemudian kepada mereka yang telah berhenti bekerja, Rasul Paulus berkata dengan tegas, siapapun yang tidak mau bekerja tidak berhak makan. Sementara itu di komunitas Kristen yang lain dikatakan bahwa mereka bahkan hanya memandang ke langit sembari menunggu kedatangan Yesus yang dinubuatkan akan muncul dari balik awan. Komunitas yang lain lagi, mungkin mereka karena sudah bosan menunggu akhirnya berkata, dia tidak akan pernah kembali. Yang lain bahkan menjadi pemberontak karena mereka beranggapan bahwa Yesus tidak menepati janjinya untuk datang kembali. Jadi secara umum kita bisa katakan bahwa ketika itu jemaat Kristen perdana hidup dengan harapan akan kedatangan Yesus yang sudah dekat. Mereka beranggapan bahwa Yesus akan datang untuk mewujudkan atau melaksanakan penghakiman terakhir untuk mengakhiri sejarah dunia yang tidak adil ini. Ingat bahwa ketika itu mereka berada atau hidup di bawah penganiayaan dan penindasan. Dan Yesus datang untuk menjadikan segala-galanya baru di bawah langit baru dan bumi yang baru. Kedatangan Yesus berarti bahwa kerajaan Allah akan bertahta sepenuhnya di semesta ini. Tetapi sampai sekarang hampir 20 tahun telah berlalu, kedatangan Yesus dari balik awan tersebut belum terjadi. Kedatangan kerajaan Allah seperti yang digambarkan atau seperti yang mereka pahami dalam kitab suci juga belum terjadi. Lalu bagaimana bisa kita katakan penundaan ini bisa kita pahami? Saudari-saudaraku yang terkasih, jemaat Kristen perdana nampaknya boleh kita katakan telah keliru dalam mengartikan sabda Yesus tentang akhir zaman. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus telah kembali dan hidup di tengah-tengah kita. Sebelum terangkat ke surga, Yesus sendiri berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dengan kata lain, Yesus sudah berada di tengah-tengah kita. Roh-Nya yang kudus tidak pernah meninggalkan kita. Ia hadir dalam perjuangan kita untuk mewujudkan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, di mana keadilan dan perdamaian menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kedatangan kerajaan Allah yang kita nanti-nantikan tersebut memang belum terjadi sepenuhnya, belum paripurna, karena itu hanya akan terjadi pada akhir zaman nanti, tetapi
proses pemenuhan tersebut sudah dan sedang terjadi sekarang ini. Sudah OTW atau on the way, kata anak-anak zaman sekarang. Kita percaya bahwa pemenuhan akan kerajaan Allah tersebut sudah dan sedang terjadi melalui usaha-usaha konkret kita sehari-hari untuk menjadikan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi seluruh makhluk. Nah, disinilah peran penting kita untuk terus bertanggung jawab dan berdedikasi untuk memberikan diri kita, memberikan hati kita sepenuhnya pada pekerjaan kita, pada panggilan kita masing-masing. Apapun panggilan hidup kita, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, karena dengan demikian kita sedang menjadi rekan kerja yang baik, rekan kerja yang setia dari Allah sendiri. Ya, saya mengatakan bahwa kita adalah rekan kerja Allah dalam membangun dunia ini menuju kepada pemenuhannya nanti, di mana kerajaan Allah akan bertahta di atas segalanya. Di saat itu tidak ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi penindasan, dan segala macam bentuk kejahatan di muka bumi ini. Yang ada hanyalah kedamaian dan kebahagiaan kekal bersama Allah Bapa kita. Saya tahu, saudari-saudaraku yang terkasih, tidak mudah untuk merefleksikan, apalagi berbicara tentang akhir zaman, bukan? Tetapi poin penting dari sabda Yesus mengenai akhir zaman dalam bacaan hari ini adalah bukan agar kita mengetahui tentang kapan persisnya akhir dari dunia ini, melainkan agar kita semakin mampu untuk menyadari bahwa pertama, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu hadir di tengah-tengah kita. Khususnya di mana? Khususnya dalam diri orang-orang yang lemah, dalam diri orang-orang miskin, orang-orang tertindas, dan tentu dalam banyak cara dan peristiwa-peristiwa kehidupan kita sehari-hari, bahkan di tengah-tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini. Maka sangat penting untuk membuka mata iman kita akan kehadiran Yesus dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Itu yang pertama. Poin penting yang kedua adalah menyadari bahwa panggilan hidup kita sebagai rekan kerja Allah dalam menjadikan dunia ini menjadi tempat yang lebih damai, tempat yang lebih indah bagi seluruh makhluk ciptaannya. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa semoga kita mau senantiasa membiarkan diri kita untuk dituntun oleh Roh Allah dalam setiap langkah hidup kita. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam usaha kami untuk menjadi rekan kerja-Mu yang penuh dedikasi dan setia dalam perjuangan hidup kami di dunia ini senantiasa dituntun oleh Roh Kudus-Mu sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Renungan Insani hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuh Bubun CICM. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.